Tolak lamaran bos kaya yang sombong. Putri miliarder ini malah pilih supir pribadinya yang baik hati. Kehidupan putri miliarder. Aurora Valentina duduk di balkon apartemen penthouse-nya yang megah, menatap kota yang gemerlap di bawahnya. Lampu-lampu jalan membentuk garis-garis emas yang berkilau, sementara suara hiruk-pikuk kota terdengar seperti musik yang jauh dan asing. Segala kemewahan yang mengelilinginya, perabotan mewah, lukisan asli di dinding, koleksi parfum bermerek, seharusnya membuatnya bahagia. Tapi, entah mengapa, hatinya terasa kosong. Sejak kecil, Aurora terbiasa dengan kehidupan yang serba terpenuhi. Tidak ada yang kurang dalam hal materi. Namun, cinta sejati dan perhatian tulus selalu terasa jauh dari genggamannya. Setiap senyum orang-orang di sekitarnya terasa terpaksa. Setiap ucapan manis terdengar seperti kata-kata yang dihafalkan, bukan dari hati. Hari itu, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kecil yang berada di kompleks apartemennya. Aurora menyukai kesendirian di sana. Di antara bunga-bunga yang mekar dan pepohonan rindang, angin sepau-sepau seakan menenangkan jiwanya yang gelisah. Ia berpikir tentang hidupnya, tentang orang-orang yang selalu ingin dekat hanya karena hartanya, tentang pria-pria yang memandangnya dengan niat tersembunyi. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Seorang pria muda, rapi tapi sederhana, sedang membantu tukang kebun membersihkan jalan setapak yang licin karena embun pagi. Matanya jernih, senyumnya hangat, dan gerakannya tulus, tidak dibuat-buat. Aurora merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Tenang, tulus, dan tanpa kepura-puraan. Tanpa sadar, Aurora tersenyum. Bukan karena kemewahan atau perhatian yang dibuat-buat, tetapi karena sesuatu yang sederhana, kehidupan nyata, tanpa sandiwara. Hatinya seolah berkata, mungkin, di dunia ini, ada orang yang bisa membuatku merasa nyaman hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Aurora menatap pria itu sebentar lagi, dan di dalam hatinya, muncul rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Siapa dia? Dan mengapa kehadirannya terasa begitu berbeda? Disinilah awal dari perubahan dalam hidup Aurora. Bukan karena pesta mewah, mobil sport, atau hadiah mahal, tetapi karena sebuah ketulusan yang sederhana. Pertemuan pertama dengan supir. Pagi itu, Aurora Valentina sedang bersiap untuk menghadiri rapat bisnis penting. Ia mengenakan setelan jas elegan berwarna putih gading, kerudungnya, dan tas tangan mewah tergenggam di tangannya. Semua tampak sempurna, sebagaimana ia selalu terlihat. Pintu penthouse terbuka, dan seorang pria muda muncul di lobi. Adrian Hartono, supir pribadinya yang baru, berdiri dengan sikap sopan namun santai. Ia mengenakan seragam rapi berwarna gelap, sepatu bersih, dan wajahnya tampak ramah. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tidak ada gestur sombong, hanya kesederhanaan yang menenangkan. Selamat pagi, Nona Aurora. Saya Adrian, supir pribadi baru Anda. Siap mengantar kemanapun Anda perlukan, ujarnya dengan suara lembut namun tegas. Aurora menatapnya sejenak, menilai dengan mata kritisnya, seperti biasanya ia lakukan pada semua orang yang baru mengenalnya. Ada aura berbeda dari pria ini, tidak ada kesan ingin mengesankan atau mencari perhatian. Hanya ketulusan dan keseriusan dalam bekerja. Baik, Adrian, mari kita mulai perjalanan hari ini. Jawab Aurora singkat, sambil melangkah keluar. Di mobil mewah yang menunggu di bawah, Adrian membuka pintu untuknya dengan sopan. Aurora duduk, menyesuaikan sabuk pengaman, lalu menatapnya dari kaca samping. Ia ingin mengamati, bukan karena curiga, tetapi karena sesuatu tentang pria ini membuatnya penasaran. Perjalanan pun dimulai. Adrian mengemudi dengan hati-hati, memperhatikan setiap rambu dan arus lalu lintas. Ia juga menanyakan arah dan preferensi Aurora dengan sopan, tanpa bersikap terlalu akrab. Cara sederhana ini, menghargai pilihan Aurora,
Tidak menggurui atau terlalu santai, memberi kesan nyaman dan profesional. Aurora diam-diam tersenyum. Selama ini, ia terbiasa dikelilingi oleh orang-orang yang selalu terlalu menunjukkan diri, terlalu sibuk mengagungkan kekayaan atau status. Namun Adrian berbeda. Ada ketulusan dalam tindakannya, yang membuat Aurora merasa, untuk pertama kali, mungkin ada orang yang melihatku sebagai manusia, bukan sekadar putri miliarder. Ketika mobil melaju di jalanan kota yang sibuk, Aurora mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Adrian menoleh untuk memastikan keselamatannya, cara ia menjaga jarak aman dari kendaraan lain, cara ia tetap tenang meski lampu lalu lintas berubah merah mendadak. Semua gerakan itu sederhana, tapi memberi rasa aman dan damai. Dan disitulah benih rasa kagum Aurora mulai tumbuh, bukan untuk kekayaan, bukan untuk kata-kata manis, tetapi untuk ketulusan dan perhatian Adrian yang alami. Tanpa disadari, hari itu menjadi awal dari hubungan yang perlahan akan mengubah hidupnya. Bos kaya yang sombong. Matahari hampir tenggelam ketika Aurora keluar dari mobilnya di lobi gedung pusat bisnis miliknya. Hari itu cukup panjang, tetapi ia masih memiliki janji makan malam dengan seorang klien yang agak berbeda. Seorang pria tampan, berpakaian mahal, dengan aura percaya diri yang berlebihan, menunggu di ruang VIP restoran mewah. Rafael Gunawan, bos kaya yang sombong, pewaris perusahaan properti ternama, dan pria yang tampaknya menganggap semua orang di sekitarnya hanyalah aksesori bagi dirinya. Begitu melihat Aurora, Rafael berdiri, senyumnya mengembang sempurna, tapi matanya menyimpan kilatan ego. "Nona Aurora, sungguh cantik malam ini," katanya sambil membungkuk sedikit, gestur yang terlalu diperhitungkan untuk sekadar sapaan. Ia mengangkat tangannya seolah memberi isyarat dramatis pada para pelayan dan tamu di restoran. Aurora menatapnya dingin, senyumnya tipis dan penuh sopan santun. "Terima kasih, Rafael. Senang bertemu lagi," jawabnya singkat. Kata-kata itu terdengar manis, tapi nada suaranya menunjukkan bahwa ia tidak mudah terkesan. Rafael duduk di hadapannya, meletakkan jam tangan mahal dan cincin besar di atas meja. Setiap gerakan tampak seperti pertunjukan yang disengaja untuk menunjukkan status dan kekayaannya. "Aku ingin mengajakmu makan malam ini, bukan hanya sebagai klien, tapi mungkin lebih," ujarnya sambil menatap Aurora dalam-dalam, mencoba memancarkan kesan misterius dan menarik. Aurora menahan diri untuk tidak menatap terlalu lama. Ia sudah terbiasa melihat pria-pria kaya yang terlalu percaya diri mencoba membeli perhatian dengan kemewahan. Tapi Rafael, ada sesuatu yang membuatnya merasa terganggu, bukan kagum. Ada kesombongan yang begitu kentara sehingga setiap kata manisnya terasa kosong. "Rafael, aku menghargai maksudmu, tapi aku bukan tipe wanita yang mudah terkesan dengan kemewahan atau gelar," jawab Aurora dengan tenang, tanpa ragu. Kata-kata itu seperti tamparan halus bagi Rafael, meski senyumnya tetap dipaksakan. Rafael terdiam sebentar, lalu tersenyum lebih lebar, seolah menutupi rasa kecewa. "Ah, aku suka tantangan. Kau akan melihat, aku bisa membuatmu berubah pikiran," ujarnya sambil menatap Aurora, matanya berbinar seperti tantangan pribadi. Aurora meneguk air putih, tetap tenang. Di sudut hatinya, ia tahu ada satu hal yang berbeda hari ini, kesederhanaan yang ia lihat sebelumnya pada Adrian. Dibandingkan dengan Adrian, Rafael terlalu berlebihan. Sifat sombongnya membuatnya sulit untuk benar-benar dekat. Malam itu, Aurora pulang dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari satu hal, tidak semua pria kaya bisa membuat hati bahagia. Beberapa justru membawa rasa berat dan tekanan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya apakah kebahagiaan sejati justru datang dari hal yang sederhana, tulus, dan jauh dari kemewahan semu. Pesta mewah dan keangkuhan Rafael. Malam itu, Aurora menghadiri pesta di salah satu penthouse paling mewah di pusat kota. Acara yang diselenggarakan Rafael untuk merayakan kesuksesan salah satu proyek bisnisnya. Lampu kristal berkilau, alunan musik orkestra mengisi ruangan,
dan tamu-tamu berpakaian elegan berjalan sambil menyesuaikan topeng sosial mereka. Semua tampak glamor, tapi Aurora merasakan sesuatu yang berbeda. Begitu Rafael muncul, semua mata tertuju padanya. Ia melangkah dengan percaya diri yang berlebihan. Senyum sempurna terpasang di wajahnya. Dengan suara lantang, ia memperkenalkan dirinya kepada para tamu, menceritakan pencapaiannya, dan tidak lupa menyoroti harta yang ia miliki. Aurora berdiri di sudut ruangan, menatap. Sementara para tamu tersenyum dan mengangguk, Aurora melihat sisi lain Rafael. Angkuh, dominan, dan terlalu ingin dikagumi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti mantra ego, bukan ucapan tulus. Lihat dia, Sophie, bisik Aurora kepada sahabatnya, Sophie Larasati, yang berdiri di sampingnya. Semuanya tampak seperti boneka yang dipentaskan untuknya. Tidak ada yang benar-benar natural di sini. Sophie tersenyum tipis. Itulah daya tariknya bagi sebagian orang, Aurora. Tapi aku tahu kau berbeda. Kau bisa melihat yang asli di balik kemewahan. Di saat yang sama, Adrian yang baru saja selesai mengantarkan beberapa tamu VIP ke lokasi pesta, terlihat sedang menata mobil dan barang-barang Rafael dengan profesional. Aurora menangkap pandangan sederhana dan tulus Adrian, yang berbeda jauh dengan pesta mewah ini. Ia tersenyum tipis, merasa lega melihat seseorang yang nyata di tengah sandiwara ini. Ketika Rafael mencoba mendekati Aurora dengan gestur dramatis, membawa setangkai mawar emas, Aurora menatapnya dingin tapi sopan. Rafael, kau terlalu berlebihan. Aku tidak membutuhkan pertunjukan atau hadiah untuk merasa dihargai, ucapnya dengan tegas. Rafael tertawa ringan, seolah itu hanyalah tantangan kecil yang lucu baginya. Ah, Aurora, aku senang kau menentangiku. Itu membuatku semakin ingin membuatmu terkesan, katanya dengan nada menggoda. Aurora menghela napas, menahan diri untuk tidak terganggu. Ia menyadari satu hal, di pesta ini, Rafael hanya memperlihatkan kemewahan dan kesombongan. Tidak ada ketulusan, tidak ada kedalaman hati. Dan perasaan itu membuatnya semakin menghargai Adrian, orang yang hadir tanpa sandiwara, dengan kejujuran sederhana yang menenangkan. Malam itu, Aurora pulang dengan pemikiran yang semakin jelas. Kekayaan dan kemewahan tidak selalu berarti kebahagiaan. Sementara di sisi lain, kesederhanaan, kebaikan hati, dan ketulusan bisa menjadi pondasi nyata bagi hati yang ingin dicintai tanpa pamrih. Pertemanan yang tumbuh. Beberapa hari setelah pesta mewah itu, Aurora mulai menyadari bahwa hidupnya tidak harus selalu dikelilingi oleh kilau kristal dan kemewahan. Ia ingin sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa membuat hatinya merasa nyaman dan aman. Adrian, supir pribadinya, menjadi sosok yang perlahan mulai muncul di pikirannya. Bukan sebagai pengganti Rafael, tetapi sebagai seseorang yang hadir tanpa tuntutan dan pretensi. Setiap pagi, ia menunggu Adrian dengan senyum ringan, menilai sikap dan ketulusan pria itu. Hari itu, Adrian membawa mobil untuk diservis, dan Aurora memutuskan untuk ikut menemaninya. Ia ingin melihat bagaimana Adrian bekerja di luar lingkaran kemewahan yang selalu mengelilinginya. Aurora, kau tidak seharusnya ikut, Adrian berkata sambil memeriksa mesin mobil, suaranya rendah dan tenang. Tapi aku ingin melihat apa yang kau lakukan, jawab Aurora polos. Aku penasaran. Adrian tersenyum tipis, menerima kehadiran Aurora tanpa merasa terganggu. Tidak ada kesombongan, tidak ada rasa terpaksa, hanya suasana nyaman yang sederhana tapi hangat. Selama perjalanan menuju bengkel, mereka berbicara ringan tentang hal-hal sehari-hari, cuaca, jalanan kota, musik yang mereka sukai. Aurora merasa aneh tapi menyenangkan. Ini pertama kalinya ia bisa berbicara tanpa harus berpura-pura, tanpa harus memikirkan impresi apa yang harus ditampilkan. Di bengkel, Adrian menunjukkan cara ia memeriksa mesin, mengganti oli, dan memastikan mobil aman untuk digunakan. Aurora memperhatikan dengan seksama,
Kadang tersenyum melihat ketelitian dan keseriusan Adrian. Adrian, kau bekerja dengan sangat hati-hati. Tidak seperti yang kulihat dari banyak orang yang hanya ingin cepat selesai, kata Aurora. Adrian menatapnya singkat, lalu tersenyum. Aku percaya, apapun yang kita lakukan, sebaiknya dilakukan dengan benar. Bukan untuk dipuji, tapi karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Kata-kata itu sederhana, tapi menancap di hati Aurora. Ia tersadar, selama ini banyak orang di sekitarnya hanya peduli pada status, kekayaan, dan citra. Adrian berbeda. Ia melakukan sesuatu hanya karena itu benar, bukan untuk dilihat atau dikagumi. Hari itu menjadi awal dari pertemanan yang tumbuh. Aurora mulai merasa nyaman berada di sekitar Adrian. Setiap senyumnya, setiap kata-katanya, terasa hangat dan tulus. Di sisi lain, Rafael yang sombong dan penuh pertunjukan mulai terasa semakin jauh dari hatinya. Aurora pun mulai berpikir, mungkin, kebahagiaan sejati bukan tentang kemewahan atau pengakuan, tapi tentang memiliki seseorang yang tulus, sederhana, dan mau melihat kita apa adanya. Kejadian kecil yang mengikat. Hari itu hujan turun dengan derasnya. Aurora Valentina sedang terburu-buru menuju mobilnya. Payung mewah di tangannya hampir terseret angin. Setiap langkah di trotoar licin membuatnya khawatir akan terpeleset. Para pejalan kaki tergesa-gesa mencari tempat berteduh. Tetapi hujan tidak mengenal siapapun, baik kaya maupun biasa. Di saat yang tepat, Adrian muncul. Tanpa diminta, ia menepikan mobil, membuka pintu, dan segera menahan Aurora dengan satu tangan kuat tapi lembut. Hati-hati, Nona. Trotoar ini licin, ucapnya, menatapnya dengan perhatian tulus. Aurora tersentak sedikit, kaget sekaligus merasa lega. Tidak ada sikap sombong atau sikap superior di matanya, hanya ketulusan yang membuatnya merasa aman. Terima kasih, Adrian, ucapnya. Suara sedikit bergetar karena dingin dan hujan. Adrian tersenyum tipis, menepuk bahunya dengan ramah. Tidak apa-apa, tugas saya memastikan Anda aman. Saat Adrian membimbingnya ke mobil, sebuah mobil mewah lain melintas terlalu cepat. Percikan air mengenai jas Aurora. Aurora menatap Adrian dengan mata lebar. Tanpa berpikir panjang, Adrian mengeluarkan jas hujan cadangan dari bagasi mobilnya dan memberikannya pada Aurora. Kau bisa memakainya sampai kita sampai di tujuan. Tidak nyaman kalau basah kuyup, katanya lembut. Aurora mengambil jas hujan itu, merasa hangat bukan hanya karena kainnya, tapi karena perhatian Adrian yang tulus. Dalam sekejap, ia menyadari betapa berbeda Adrian dibandingkan Rafael atau orang-orang lain di hidupnya. Tidak ada kemewahan yang coba dipamerkan, tidak ada pertunjukan, hanya kebaikan sederhana yang datang dari hati. Di dalam mobil, hujan tetap turun deras, tapi Aurora merasa tenang. Ia menatap Adrian, seakan ingin memahami pria yang kini perlahan mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Senyum Adrian yang hangat, cara ia memperhatikan dan menjaga orang lain tanpa pamrih, membuat Aurora terpesona. Kejadian kecil itu, sederhana, biasa bagi Adrian, tapi bagi Aurora, menjadi momen penting. Ia menyadari satu hal, ketulusan dan perhatian kecil bisa mengikat hati lebih kuat daripada kemewahan dan kata-kata manis yang dibuat-buat. Dan sejak saat itu, Aurora mulai menaruh rasa kagum dan kepercayaan pada Adrian, tanpa harus menunggu pertunjukan besar atau hadiah mahal. Rafael mengajukan lamaran. Malam itu, Rafael mengundang Aurora ke restoran paling mewah di kota. Lilin-lilin berderet di meja panjang, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, dan musisi memainkan melodi romantis yang sengaja dipilih untuk menambah suasana dramatis. Semua diatur untuk satu tujuan, lamaran megah yang ia pikir akan membuat Aurora terkesan. Rafael berdiri di ujung meja, tersenyum percaya diri. Matanya menatap Aurora penuh harap. Aurora, aku tahu kita baru saja sering bertemu, tapi aku tidak ingin menunggu lebih lama. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku.
Aku melamarmu, katanya sambil menunduk sedikit, memberikan cincin besar berkilau yang pasti akan memikat banyak hati. Aurora menatap Rafael dengan dingin tapi tegas. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena gugup, tapi karena ia harus menegaskan batasnya. Rafael, aku menghargai maksudmu, tapi aku tidak bisa menerima lamaranmu, jawabnya dengan suara lembut namun pasti. Rafael terlihat terkejut. Sejenak matanya membesar. Lalu senyum percaya dirinya muncul kembali, sedikit dipaksakan. Aurora, kau pasti bercanda. Aku bisa memberimu apapun, hidup mewah, kemewahan, segalanya. Apa yang kurang dariku? Aurora menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya. Bukan soal kekayaan atau hadiah, Rafael. Aku tidak ingin hidup dengan seseorang yang sombong, yang hanya memikirkan status dan citra. Aku ingin seseorang yang tulus, yang bisa menghargai aku apa adanya, bukan karena gelar atau harta. Keheningan mengisi ruang makan. Rafael tersenyum tipis, sedikit pahit. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi dengan alasan seperti itu. Kau menolak semua ini? Bahkan setelah aku melakukan segalanya untukmu. Aurora menunduk sejenak, lalu menatap Rafael dengan mata yang mantap. Ya, Rafael, aku menolak, karena aku tahu hatiku tidak bisa terbeli. Aku tidak ingin menjadi bagian dari pertunjukanmu. Aku ingin cinta yang nyata, bukan sandiwara. Rafael menghela napas panjang, mencoba menutupi rasa kecewanya. Baiklah, kalau itu yang kau pilih. Tapi aku tidak akan berhenti begitu saja, katanya. Suaranya tetap tegas, namun ada sedikit retakan di dalamnya. Aurora berdiri, menatap Rafael sekali lagi sebelum meninggalkan restoran. Hatinya lega, sekaligus yakin bahwa pilihannya adalah benar. Di luar, hujan mulai turun perlahan, dan di saat itulah ia memikirkan Adrian, pria sederhana yang selalu hadir dengan ketulusan, tanpa pretensi atau kemewahan. Untuk Aurora, malam itu menjadi penegasan satu hal. Kebahagiaan dan cinta sejati tidak bisa dibeli atau dipaksa. Ia hanya datang kepada mereka yang tulus dan mau melihat hati, bukan status. Kemarahan bos kaya. Beberapa hari setelah penolakan lamaran di restoran mewah, Rafael Gunawan masih belum bisa menerima kenyataan. Di ruang kantornya yang luas, dengan pemandangan kota dari jendela kaca besar, ia menatap foto Aurora yang terpajang di mejanya. Senyum Aurora yang tenang, matanya yang mantap, terus menghantui pikirannya. Bagaimana bisa dia menolak aku? Gumam Rafael sendiri. Suaranya berat dengan campuran marah dan frustrasi. Ia mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya, seolah ingin memukul kemewahan yang mengelilinginya karena tidak memberinya kepuasan. Rafael merasa dunia ini tidak adil. Ia yang memiliki segalanya, kekayaan, status, pesona, justru ditolak oleh seorang wanita yang, menurutnya, seharusnya mudah terpikat oleh semua itu. Tapi Aurora berbeda. Ia menolak kemewahan Rafael, menolak pertunjukan yang selama ini Rafael pikir akan selalu berhasil. Meski marah, Rafael tidak mau menyerah. Ego dan obsesinya membuatnya semakin gigih. Kalau dia tidak bisa terpikat dengan cara biasa, aku akan menemukan cara lain. Aku tidak bisa kehilangan Aurora, ucapnya dengan nada dingin, matanya menyala dengan tekad. Sementara itu, Aurora menjalani harinya seperti biasa, tetapi hati dan pikirannya tetap tenang. Ia tahu Rafael mungkin akan mencoba berbagai cara untuk menarik perhatiannya. Tapi ia juga sadar satu hal, ketulusan tidak bisa diganggu oleh kemewahan atau ancaman. Di sisi lain, Adrian tetap hadir dengan kesederhanaannya. Ia membantu Aurora dalam hal-hal sehari-hari, tanpa pamrih, tanpa pamer, hanya ketulusan yang membuat Aurora merasa nyaman dan aman. Setiap kali Rafael muncul di pikiran Aurora, ia kembali mengingat Adrian, pria yang tulus, sabar, dan baik hati. Kemarahan Rafael menjadi pengingat bagi Aurora bahwa pilihannya sudah tepat. Ia menolak pria sombong itu bukan karena angkuh,
Tapi karena hatinya menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemewahan, ia menginginkan cinta yang nyata dan ketulusan yang tak ternilai harganya. Malam itu, Rafael duduk termenung di ruang kantornya. Kekayaannya tidak bisa memberinya kepuasan, dan Aurora tetap menjadi teka-teki yang sulit ditaklukkan. Sementara di sisi lain, jarak antara Aurora dan Adrian perlahan menyempit, dibangun oleh hal-hal sederhana yang Rafael tidak bisa tawarkan. Malam bersama sahabat. Di kamar apartemennya yang hangat dan tenang, Aurora duduk di sofa sambil memegang secangkir teh hangat. Hujan di luar masih turun perlahan, menciptakan suasana nyaman yang pas untuk berbagi cerita. Di hadapannya, Sophie Larasati duduk dengan santai, kaki disilangkan, matanya penuh perhatian. Aurora, kau tampak gelisah belakangan ini. Apa ada yang terjadi dengan Rafael? Tanya Sophie lembut, menatap sahabatnya dengan penuh pengertian. Aurora menunduk, menarik napas panjang. Sophie, aku tidak tahu harus bagaimana. Rafael, dia kaya, tampan, dan percaya diri. Tapi, sombong. Setiap kata dan tindakannya terasa seperti pertunjukan. Aku menolak lamaran itu, tapi aku merasa bersalah kadang. Karena, kau tahu, semua orang pasti akan terpesona dengan kemewahannya. Sophie tersenyum tipis, lalu meletakkan tangan di bahu Aurora. Aurora, kau memilih berdasarkan hatimu. Itu bukan kesalahan. Orang yang tulus dan baik hati selalu lebih berharga daripada orang yang hanya bisa menunjukkan kemewahan. Aurora menatap Sophie, matanya berkilat. Aku tahu, tapi ada sesuatu tentang Adrian. Dia berbeda, sederhana, tulus, dan selalu memperhatikan orang lain tanpa pamrih. Aku merasa nyaman bersamanya, Sophie. Tapi, aku takut perasaanku terlalu cepat berkembang. Sophie mengangguk bijak. Aurora, ketulusan tidak bisa dipaksakan, tapi ia selalu terasa nyata. Kalau kau merasa nyaman dan aman bersama Adrian, itu pertanda baik. Kau tidak harus terburu-buru, tapi jangan abaikan perasaanmu sendiri. Aurora tersenyum, perasaan lega mulai muncul. Kau benar, Adrian membuatku merasa, hidup ini lebih ringan. Tidak ada drama, tidak ada pertunjukan. Hanya ketulusan yang membuatku ingin lebih dekat. Sophie menepuk tangan Aurora dengan lembut. Itulah cinta sejati, Aurora. Bukan tentang harta. Bukan tentang penampilan, tapi tentang seseorang yang bisa membuatmu merasa dihargai dan aman apa adanya. Malam itu, Aurora merasa hatinya lebih tenang. Curhat kepada Sophie membuatnya semakin jelas tentang siapa yang sebenarnya ia inginkan. Rafael mungkin sombong dan penuh drama, tetapi Adrian hadir dengan ketulusan yang membekas di hati. Dan di saat hujan masih turun perlahan di luar, Aurora tersadar satu hal. Kehidupan yang sederhana tapi tulus bisa memberikan kebahagiaan yang kekayaan dan kemewahan tidak mampu beli. Adrian menunjukkan kebaikan hati. Sore itu, Aurora sedang menghadiri pertemuan bisnis di gedung pusat kota. Pekerjaan berjalan lancar. Namun saat keluar dari lift, ia menyadari hujan deras mulai turun tiba-tiba. Tanpa payung, jas hujannya segera basah, dan sepatu haknya licin di lantai marmer yang basah. Tiba-tiba, seorang fotografer paparazzi muncul dari balik tiang, mencoba mengambil gambar Aurora. Lampu blitz menyilaukan, membuat Aurora panik. Ia merasa terpojok, tidak bisa bergerak cepat, dan mulai gelisah. Tepat pada saat itu, Adrian muncul dari arah parkiran, payung besar di tangan, wajahnya serius tapi tenang. Aurora, ikut aku. Serunya sambil menarik lengannya dengan lembut namun tegas. Aurora mengikuti Adrian tanpa ragu. Ia merasa aman. Dengan Adrian, ia tidak perlu berpura-pura atau menahan diri. Mereka bergerak cepat ke mobil. Adrian menutupi Aurora dengan jas hujan cadangan yang selalu dibawanya. Di dalam mobil, hujan terus mengguyur kota. Aurora menatap Adrian, terdiam sejenak. Terima kasih. Adrian,
Kau selalu muncul tepat pada waktunya. Ucapnya pelan. Suaranya dipenuhi rasa kagum dan lega. Adrian tersenyum tipis, menyalakan wiper mobil, dan berkata sederhana. Tugas saya memastikan Anda aman, Nona. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kejadian itu membuat Aurora menyadari satu hal. Adrian tidak pernah mencari pujian, hadiah, atau perhatian. Ia bertindak murni karena peduli. Setiap gerakannya tulus, setiap kata yang diucapkannya jujur, tanpa embel-embel ego atau kemewahan. Aurora menunduk, menyadari hatinya bergetar. Ia mulai merasa bahwa di dunia yang penuh sandiwara dan kemewahan palsu, kesederhanaan dan ketulusan Adrian adalah harta yang tak ternilai. Momen kecil itu, yang tampak biasa bagi Adrian, menjadi titik balik bagi Aurora. Ia semakin yakin bahwa perasaannya padanya bukan sekadar rasa nyaman, tapi mulai berubah menjadi kekaguman yang tulus, kekaguman pada hati yang baik dan tulus. Rafael memperkuat strategi. Beberapa hari setelah penolakan lamaran, Rafael Gunawan tidak bisa menerima kata, tidak, begitu saja. Di kantor mewahnya, ia duduk di kursi kulit besar sambil menatap layar komputer yang menampilkan katalog hadiah mewah, perhiasan mahal, mobil sport edisi terbatas, bahkan tiket perjalanan pribadi ke luar negeri. Semua itu direncanakannya untuk satu tujuan, membuat Aurora terkesan dan luluh hatinya. Kalau dia tidak bisa terpikat oleh kata-kata, aku akan gunakan hadiah. Tidak ada wanita yang bisa menolak kemewahan seperti ini. Gumam Rafael sambil tersenyum dingin. Beberapa hari kemudian, Rafael mengirimkan paket besar ke apartemen Aurora. Kotak itu besar, dihias pita emas, dengan kartu bertuliskan nama Aurora yang indah. Di dalamnya, ada perhiasan mahal, kalung berlapis emas putih dengan berlian kecil berkilau, sepasang anting elegan, dan jam tangan mewah yang pasti membuat semua mata kagum. Namun ketika Aurora membuka paket itu, wajahnya tetap tenang. Ia memandang hadiah-hadiah itu sejenak, lalu menghela napas. Rafael, kau benar-benar tidak mengerti, gumamnya pelan. Di saat itu, Adrian mengetuk pintu apartemen untuk mengantarkan mobil yang sedang diservis. Aurora menutup kotak hadiah itu dan tersenyum tipis kepada Adrian. Lihat ini, Adrian. Semua ini untuk membuatku terkesan. Tapi aku merasa kosong. Adrian menatapnya dengan mata lembut. Kadang-kadang, hal-hal mahal tidak selalu membuat hati bahagia. Nona, apa yang benar-benar berharga adalah ketulusan dan perhatian yang tulus. Aurora mengangguk. Perasaannya semakin yakin. Rafael bisa memberikan semua kemewahan dunia, tapi ia tidak bisa membeli ketulusan Adrian. Dan itulah yang membuat Aurora merasa nyaman dan aman. Beberapa jam kemudian, Rafael menelepon Aurora. Suaranya terdengar yakin dan sedikit memaksa. Aurora, aku harap kau menerima hadiah ini. Aku ingin kau melihat betapa seriusnya aku. Aurora tersenyum tipis, menenangkan diri sebelum menjawab. Terima kasih, Rafael. Tapi aku tidak membeli cinta atau perhatian dengan hadiah. Aku ingin sesuatu yang nyata, bukan pertunjukan atau kemewahan. Di sisi lain, Adrian tetap hadir dengan kesederhanaannya, membantu Aurora, melindungi, dan membuatnya merasa nyaman tanpa pamrih. Rafael semakin frustrasi karena setiap strategi mewah yang ia lakukan justru membuat Aurora semakin menjauh darinya, sementara Adrian semakin dekat dengan hati Aurora. Malam itu menjadi penegasan. Kekayaan dan hadiah tidak mampu menandingi ketulusan dan kebaikan hati. Aurora semakin yakin dengan perasaannya, dan Adrian semakin menjadi sosok yang tak tergantikan dalam hidupnya. Aurora memilih integritas. Pagi itu, Aurora Valentina duduk di balkon apartemennya, menyesap kopi hangat sambil menatap kota yang sibuk. Hujan semalam telah membasahi jalanan, meninggalkan aroma segar yang menenangkan. Namun pikirannya tidak sepenuhnya damai. Rafael terus muncul dalam pikirannya, dengan semua upaya mewah dan dramatik yang ia lakukan untuk membuat Aurora terkesan. Beberapa jam sebelumnya,
Rafael meneleponnya lagi. Suaranya terdengar tegas, sedikit memaksa, mencoba memengaruhi Aurora. Aurora, aku tahu kau akan berubah pikiran. Aku serius, dan aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Jangan tolak aku begitu saja. Aurora menatap telepon, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu Rafael tidak akan mudah menyerah, tapi ia juga tahu satu hal penting. Hatinya tidak bisa dibeli, dan cinta sejati tidak bisa dipaksakan. Rafael, dengarkan baik-baik. Jawab Aurora dengan suara mantap. Aku menghargai perhatian dan maksudmu, tapi aku tidak bisa menerima cinta yang datang dari kekayaan atau status. Aku ingin cinta yang tulus, yang tidak dipengaruhi oleh kemewahan atau pertunjukan. Aku menolak lamaranmu, dan keputusanku tetap sama. Di sisi lain telepon, Rafael terdiam. Frustrasi mulai muncul, meski ia mencoba menyembunyikannya dengan senyum yang dipaksakan. Kau benar-benar menolak aku? Bahkan setelah semua yang kulakukan. Aurora menutup telepon dengan tenang, merasa lega. Ia tahu Rafael mungkin akan terus berusaha, tapi integritasnya tidak bisa diganggu. Tidak ada kemewahan, hadiah, atau kata-kata manis yang bisa mengubah hatinya. Sementara itu, Adrian muncul di balkon, membawa segelas jus dan senyum tulus di wajahnya. Nona Aurora, sepertinya pagi ini sangat panjang, ujarnya ringan. Aurora tersenyum, merasa hangat. Ya, Adrian, tapi aku senang bisa memilih dengan benar. Aku tahu apa yang hatiku inginkan. Adrian hanya tersenyum. Diam-diam bahagia melihat Aurora tegas namun tetap tenang. Baginya, momen itu memperkuat rasa hormat dan kedekatannya dengan Aurora. Di suatu sisi kota, Rafael memandangi skyline dari kantor mewahnya. Frustrasi tapi tetap keras kepala. Ia sadar bahwa Aurora bukan wanita biasa yang bisa terpikat dengan harta dan pertunjukan. Dan tanpa disadari, jarak antara Aurora dan Adrian semakin dekat. Dibangun dari ketulusan, perhatian, dan integritas yang Rafael tidak bisa tawarkan. Momen itu menjadi titik penting. Aurora memilih integritas dan hati, bukan kemewahan atau paksaan. Dan Adrian, dengan kesederhanaan dan ketulusannya, semakin mengisi ruang hati Aurora dengan kehangatan yang sejati. Perjalanan bisnis bersama. Pagi itu, Aurora Valentina bersiap untuk perjalanan bisnis ke kota tetangga. Meski perjalanannya bersifat formal, Aurora merasa sedikit antusias. Adrian, sebagai supir pribadinya, telah menyiapkan mobil mewah namun sederhana dengan rapi, siap membawa Aurora dengan aman dan nyaman. Apakah semua dokumen sudah siap, Nona? Tanya Adrian, membuka pintu mobil untuknya. Ya, semua sudah lengkap. Jawab Aurora sambil tersenyum. Ada rasa nyaman setiap kali Adrian berbicara atau membantu, tanpa sikap sombong atau mencari perhatian. Di perjalanan, kota perlahan digantikan pemandangan hijau dan bukit-bukit yang menenangkan. Jalanan panjang memberikan kesempatan Aurora dan Adrian untuk berbicara santai, hal yang jarang ia lakukan dengan orang lain. Kau sering melakukan perjalanan bisnis jauh, Nona? Adrian bertanya sambil menyesuaikan kecepatan mobil. Aurora mengangguk. Sering, tapi biasanya aku merasa lelah dan tertekan. Tapi, perjalanan kali ini terasa berbeda. Tenang. Adrian tersenyum tipis. Aku senang bisa membuat perjalanan ini nyaman. Kadang, yang sederhana dan aman jauh lebih berharga daripada kemewahan. Selama perjalanan, mereka berbagi cerita ringan. Aurora bercerita tentang buku favoritnya. Adrian tentang masa kecilnya yang sederhana namun penuh pengalaman berharga. Aurora merasa terhibur dengan cara Adrian menanggapi setiap cerita dengan tulus, tanpa menghakimi atau memamerkan dirinya. Saat makan siang di sebuah kafe kecil di tepi jalan, Adrian menunjukkan perhatian kecil tapi berarti. Ia memastikan Aurora nyaman duduk, menyiapkan minuman hangat, dan selalu memberi ruang agar Aurora merasa bebas. Aurora tersenyum dalam hati,
Menyadari betapa berbeda Adrian dibandingkan orang-orang kaya yang selama ini mengelilinginya. Perjalanan itu, meski untuk bisnis, berubah menjadi pengalaman yang mempererat kedekatan mereka. Aurora mulai merasa lega bisa bersikap natural, tertawa tanpa berpura-pura, dan menikmati momen sederhana bersama Adrian. Di akhir hari, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Aurora menatap Adrian dan tersenyum. Terima kasih, Adrian. Hari ini benar-benar menyenangkan. Adrian menanggapi dengan senyum hangat. Aku senang bisa menemani Nona Aurora. Perjalanan ini lebih dari sekadar bisnis. Kadang kita hanya perlu waktu sederhana untuk benar-benar memahami seseorang. Dan di saat itulah Aurora menyadari satu hal. Kedekatan mereka bukan hanya soal waktu bersama, tapi tentang ketulusan, perhatian, dan kenyamanan yang membuat hatinya mulai terbuka. Kesalahpahaman yang lucu. Hari itu, Aurora Valentina sedang terburu-buru di apartemennya. Ia harus menghadiri rapat penting dan belum sempat menyiapkan dokumen tertentu. Adrian, yang selalu sigap membantu, sedang menata mobil untuk keberangkatan mereka. Adrian, apakah dokumen yang kubutuhkan sudah siap di tas? Tanya Aurora sambil mengatur kerudungnya yang sedikit berantakan. Adrian menatapnya sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum. Nona, aku pikir, aku menaruhnya di tas Anda seperti biasanya. Aurora membuka tasnya dengan cepat. Namun dokumen itu tidak ada. Panik mulai muncul. Tidak ada. Bagaimana bisa? Aku pasti akan terlambat. Adrian, sambil mengangkat alis, mencoba menenangkan. Nona, tenang dulu. Tunggu sebentar. Ia mencari-cari di dalam mobil dan tas lainnya, tapi tetap tidak menemukan dokumen. Aurora mendesah frustrasi. Aku yakin tadi kuberikan padamu. Kau pasti lupa lagi. Adrian tersenyum ringan, tapi dalam hatinya menahan tawa. Nona, sebenarnya, dokumen itu ada di meja ruang kerja Anda, bukan di tas. Aku pikir itu yang Anda maksud sebelumnya. Jelasnya sambil menunjuk ke arah dokumen yang tertata rapi di meja. Aurora menatapnya sejenak. Bibirnya terkatup. Lalu perlahan menyadari kesalahpahaman itu. Bibirnya tersenyum sendiri. Perasaan panik berubah menjadi tawa kecil. Astaga, aku terlalu cepat menyalahkanmu, Adrian, katanya sambil tertawa ringan. Adrian menepuk bahu Aurora dengan santai. Tidak apa-apa, Nona. Hal kecil seperti ini wajar terjadi. Lagi pula, aku senang bisa membuat Anda tersenyum, meski lewat kesalahpahaman. Aurora tertawa lebih lepas kali ini. Ia menyadari bahwa momen lucu dan sederhana seperti itu membuat hatinya ringan. Adrian bukan hanya tulus dan perhatian, tapi juga bisa menghadirkan kehangatan dan humor yang alami, tanpa pretensi. Perjalanan menuju rapat pun menjadi lebih santai. Aurora duduk di mobil, tersenyum menatap Adrian yang tetap tenang mengemudi, menyadari bahwa kedekatan mereka bukan hanya soal keseriusan, tapi juga tentang momen-momen kecil yang membuat hati nyaman dan bahagia. Momen itu menjadi kenangan lucu yang akan terus ia ingat, sekaligus memperkuat perasaan hangat yang mulai tumbuh di hatinya untuk Adrian. Rahasia masa lalu Adrian. Sore itu, setelah menyelesaikan beberapa urusan bisnis di kota tetangga, Aurora Valentina dan Adrian berjalan santai di taman dekat hotel tempat mereka menginap. Udara segar, suara daun yang bergesekan, dan cahaya matahari senja menciptakan suasana tenang, sempurna untuk berbicara dari hati ke hati. Aurora menatap Adrian dengan rasa penasaran yang tulus. Adrian, aku selalu ingin tahu, kau berasal dari keluarga seperti apa? Kau selalu tampak begitu, sederhana, tapi hatimu begitu besar. Ucapnya, suaranya lembut. Adrian menunduk sejenak, menatap jalan di depannya sebelum menjawab. Sebenarnya, aku berasal dari keluarga sederhana. Orang tuaku bekerja keras. Ayahku seorang tukang kayu. Ibuku menjahit pakaian untuk dijual. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang harta, tapi tentang memberi dan peduli pada orang lain. Aurora menatapnya.
Kagum. Jadi semua yang kulihat, ketulusan, kesabaran, perhatianmu pada orang lain, itu datang dari pendidikan hidupmu. Adrian mengangguk. Ya, Nona. Aku belajar membantu tanpa mengharapkan imbalan, menghargai orang apa adanya, dan menjaga integritas. Itu prinsip yang selalu kupegang. Aku mungkin tidak kaya secara materi, tapi hatiku selalu berusaha kaya dengan kebaikan dan perhatian. Aurora tersenyum tipis. Hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa Adrian bukan hanya tulus karena ia seorang supir atau karena dekat dengannya, tetapi karena ia memiliki landasan moral yang kuat sejak awal. Semua sikap baik dan perhatian kecil yang ia tunjukkan adalah cerminan dari hati yang mulia. Adrian, aku semakin mengerti mengapa aku merasa nyaman bersamamu. Semua ini datang dari hatimu yang murni, ucap Aurora, suaranya bergetar sedikit. Adrian tersenyum sederhana, menatap Aurora dengan mata lembut. Aku hanya berharap bisa membuatmu merasa aman dan bahagia, Nona Aurora. Itu saja. Momen itu menjadi titik penting bagi Aurora. Rahasia masa lalu Adrian, sederhana, penuh perjuangan, tapi mulia, membuatnya semakin kagum. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati dan cinta yang tulus bukan datang dari kemewahan atau status, tapi dari hati yang baik dan murni. Senja itu, di bawah cahaya lembut matahari yang mulai tenggelam, Aurora menatap Adrian dengan kekaguman yang tulus, merasa hatinya semakin dekat dengan pria yang sederhana namun luar biasa ini. Rafael membuat skandal. Malam itu, Rafael Gunawan mengundang Aurora ke pesta amal yang penuh dengan tamu penting, media, dan kamera paparazzi. Semua tersusun rapi untuk satu tujuan, memamerkan kekuasaannya dan, lebih dari itu, menciptakan situasi yang membuat Adrian terlihat tidak layak di mata Aurora. Aurora hadir dengan gaun elegan, namun hatinya tetap tenang. Ia tahu Rafael mungkin sedang merencanakan sesuatu. Adrian, yang datang sebagai sopir pribadi, berdiri di dekat mobil dengan sikap profesional, tanpa menyadari rencana jahat Rafael. Begitu Aurora memasuki aula, Rafael melangkah maju dengan senyum penuh percaya diri. Ia menarik perhatian tamu, lalu menunjuk Adrian dengan nada mengejek. Lihat, Aurora, bahkan pria sederhana ini mencoba mendampingimu malam ini. Tapi tentu saja, dia tidak memiliki kelas atau status yang pantas di sisimu. Aurora menatap Rafael dengan mata tajam, merasa marah tapi tetap tenang. Ia bisa merasakan maksud Rafael, menjatuhkan Adrian di depan orang banyak. Adrian tersenyum tipis, menundukkan kepala tanpa membalas ejekan Rafael. Ia tahu bahwa mempertahankan ketenangan adalah cara terbaik untuk menghadapi orang sombong dan egois. Rafael melanjutkan, suaranya terdengar di seluruh ruangan. Bagaimana mungkin seseorang yang sederhana bisa bersaing dengan pria kaya seperti aku? Aku yakin Aurora akan berpikir dua kali sebelum memilih pria yang biasa-biasa saja. Namun Aurora, dengan sikap teguh, melangkah ke arah Rafael. Suaranya jelas dan mantap, membuat semua orang di sekitarnya terdiam. Rafael, aku menghargai kekayaan dan usaha yang kau tunjukkan. Tapi aku tidak memilih pria berdasarkan status atau kemewahan. Aku memilih berdasarkan hati, ketulusan, dan kebaikan. Adrian hadir dengan tulus, tanpa sandiwara, dan itulah yang membuatku merasa nyaman. Aku tidak akan membiarkanmu merendahkan orang yang baik di hadapanku. Rafael terkejut. Wajahnya berubah dari percaya diri menjadi tegang. Semua tamu yang mendengar ucapan Aurora menatapnya, dan rencana untuk mempermalukan Adrian justru berbalik. Adrian tetap tenang, tersenyum hangat pada Aurora. Hatinya terasa lega karena Aurora membelanya dengan tegas. Aurora menepuk bahu Adrian ringan. Tidak apa-apa, Adrian. Kau tetap luar biasa di mataku, ucapnya, membuat Adrian tersenyum lebih lebar, namun masih sederhana dan rendah hati. Rafael, yang gagal menciptakan skandal, merasa frustrasi. Semakin ia berusaha menjatuhkan Adrian,
Semakin jelas bagi Aurora bahwa ketulusan dan kebaikan hati Adrian jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang ia miliki. Malam itu menjadi pengingat satu hal bagi Aurora. Cinta sejati tidak bisa dihancurkan oleh skandal atau kekuasaan, selama ia datang dari hati yang tulus. Aurora membela Adrian. Pesta amal masih berlangsung dengan gemerlap lampu kristal dan musik lembut. Rafael Gunawan, yang frustrasi karena rencananya gagal menjatuhkan Adrian, mencoba melancarkan komentar sinis lagi. Kau benar-benar memilih pria sederhana ini, Aurora? Padahal aku bisa memberimu dunia, ejek Rafael. Suaranya terdengar di telinga beberapa tamu VIP. Aurora menatap Rafael dengan mata tajam. Hatinya tidak lagi goyah. Ia melangkah maju, berdiri tegap, suaranya jelas dan mantap. Rafael, aku sudah mengatakan sebelumnya. Aku tidak memilih pria berdasarkan kekayaan, status, atau pertunjukan. Aku memilih berdasarkan hati, kebaikan, dan ketulusan. Adrian memiliki semua itu, dan aku berdiri di sisinya karena aku percaya padanya. Rafael tersentak, matanya membesar. Ia tidak menyangka Aurora akan bersikap begitu tegas di depan tamu-tamu penting. Aurora menoleh ke arah Adrian, menatapnya dengan hangat. Adrian, kau tidak perlu khawatir. Aku tahu siapa dirimu. Dan aku tidak akan membiarkan orang meremehkanmu. Aku bangga berada di sisimu. Adrian hanya tersenyum sederhana, menunduk hormat. Terima kasih, Nona Aurora. Itu berarti banyak bagiku, ucapnya. Suaranya rendah tapi tulus. Beberapa tamu yang mendengar percakapan itu mulai menatap Rafael dengan rasa kagum pada keberanian Aurora. Rafael, yang biasanya mengendalikan perhatian, kini menjadi pusat keheningan karena gagal mempertahankan citranya. Aurora menepuk bahu Adrian ringan, senyum tipis di wajahnya. Kau luar biasa malam ini, Adrian. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa sebaliknya. Rafael, yang frustrasi dan kalah dalam pertarungan ini, akhirnya menunduk sejenak, menyadari bahwa kekayaannya tidak bisa membeli hati Aurora, dan tidak bisa menandingi ketulusan Adrian. Momen itu memperkuat satu hal bagi Aurora. Kesetiaan dan keberanian untuk membela yang benar adalah bentuk cinta yang paling tulus, dan ia tidak akan mengorbankan prinsip itu untuk kemewahan atau tekanan dari siapapun. Aurora pulang malam itu dengan hati lega, Adrian di sisinya, dan keyakinan yang semakin kuat bahwa hatinya telah menemukan seseorang yang benar-benar layak untuk dicintai. Pertumbuhan perasaan. Beberapa hari setelah pesta amal itu, Aurora Valentina mulai menyadari sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Setiap kali ia memikirkan Adrian, ada rasa hangat yang muncul, bukan karena kemewahan, bukan karena status, tapi karena ketulusan, perhatian, dan kesederhanaan pria itu. Mereka sedang berjalan-jalan di taman kota. Senja perlahan turun, dan udara sejuk membuat percakapan menjadi lebih santai. Adrian mendorong kursi roda kecil untuk seorang anak yang kesulitan melewati jalanan berbatu. Sikap kecilnya yang tulus membuat Aurora tersenyum hangat. Adrian, aku ingin bilang sesuatu, ucap Aurora sambil menatap pria itu. Adrian menoleh. Matanya menatapnya dengan lembut. Apa itu, Nona Aurora? Tanyanya, suara rendah dan tenang, seperti biasa. Aurora menarik napas dalam-dalam. Aku merasa nyaman bersamamu. Tidak pernah sebelumnya aku merasa seperti ini dengan siapapun. Kau membuatku merasa aman, dihargai, dan bahagia. Aku mulai menyadari bahwa aku mencintaimu, Adrian. Cinta yang tulus, bukan karena siapa kau, tapi karena siapa dirimu. Adrian menatap Aurora dengan mata hangat. Senyumnya tipis tapi tulus. Nona, aku juga merasa hal yang sama. Aku selalu berusaha tulus dalam setiap hal, tapi mendengar kata-kata itu darimu, itu membuatku bahagia lebih dari yang bisa kuungkapkan. Aurora tersenyum, hati berdebar, tapi tenang. Ini bukan rasa takut atau kebingungan seperti sebelumnya. Ini adalah perasaan nyata yang tumbuh dari ketulusan, perhatian,
dan waktu yang mereka habiskan bersama. Momen itu, di bawah cahaya senja yang lembut, menandai titik awal pertumbuhan cinta tulus antara Aurora dan Adrian. Ia menyadari bahwa semua drama, kemewahan, dan upaya Rafael tidak bisa menandingi kedekatan emosional yang ia rasakan dengan Adrian. Aurora menggenggam tangan Adrian perlahan, merasa hangat dan aman. Adrian membalas genggaman itu. Hatinya juga terasa damai. Mereka tidak membutuhkan kata-kata mewah, hadiah mahal, atau pertunjukan. Cukup ketulusan, perhatian, dan waktu yang membuat hati mereka saling terikat. Dan di momen sederhana itu, Aurora tahu satu hal pasti. Cinta sejati hadir dari hati yang tulus, bukan dari kemewahan atau status, dan hatinya telah memilih dengan jelas. Perjalanan romantis. Hari itu, Adrian menjemput Aurora dengan mobil sederhana, tanpa kemewahan yang mencolok, hanya kenyamanan dan perhatian. Nona Aurora, aku ingin mengajakmu keluar sebentar. Hanya jalan-jalan santai, ucap Adrian sambil tersenyum ringan. Aurora tersenyum, hatinya berbunga. Ia sudah terbiasa dengan kemewahan, namun selalu merasa lebih nyaman dengan kesederhanaan Adrian. Baiklah, Adrian, ayo kita pergi, jawabnya lembut. Mereka menyusuri jalanan kota kecil, berhenti di taman yang sepi, dan duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang. Suara burung berkicau dan hembusan angin membuat suasana hangat dan tenang. Adrian, aku senang kau mengajakku keluar seperti ini. Rasanya berbeda, tapi menyenangkan, ucap Aurora sambil menatap mata pria itu. Adrian tersenyum hangat. Aku hanya ingin kau merasa nyaman dan bahagia. Tidak ada agenda lain, Nona. Hanya kita berdua menikmati momen sederhana. Mereka berjalan perlahan di tepi danau kecil. Aurora menggenggam tangan Adrian tanpa ragu. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada tamu mewah. Hanya ketulusan dan kebersamaan yang membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Di sebuah jembatan kecil, Adrian berhenti dan menatap Aurora dengan lembut. Nona Aurora, aku ingin selalu ada untukmu. Dalam hal besar atau kecil, senang maupun sedih. Aku ingin kau merasa aman dan dihargai, bukan karena siapa aku, tapi karena kita saling percaya dan peduli. Aurora tersenyum tipis. Matanya berkilat. Adrian, aku sudah merasakan itu. Kau membuatku merasa nyaman, dicintai, dan dihargai. Semua hal sederhana yang kau lakukan membuat hatiku penuh. Mereka duduk di bangku jembatan, memandangi matahari yang mulai tenggelam. Adrian menaruh tangannya di atas tangan Aurora, lembut tapi mantap. Mereka tidak membutuhkan kata-kata lebih banyak. Kehangatan dan ketulusan satu sama lain sudah cukup. Perjalanan sederhana itu menjadi titik penting dalam hubungan mereka. Cinta yang tulus bukan tentang kemewahan atau pertunjukan, tapi tentang momen-momen kecil yang membuat hati saling terikat. Aurora menyadari, semakin lama ia bersama Adrian, semakin dalam rasa cintanya tumbuh. Cinta yang hangat, tulus, dan nyata, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk Rafael. Rafael menggoda lagi. Beberapa minggu setelah perjalanan romantis bersama Adrian, Rafael Gunawan merasa semakin tertekan. Setiap strategi mewah, setiap hadiah, dan setiap upaya dramatisnya justru membuat Aurora semakin menegaskan pilihannya pada Adrian. Frustrasi mulai berubah menjadi obsesi. Suatu sore, Rafael muncul di kantor Aurora, berpura-pura, kebetulan, berada di gedung yang sama. Ia tersenyum penuh percaya diri dan menyapa Aurora dengan nada manis. Aurora, kita tidak bertemu cukup lama. Aku rasa kau terlalu sibuk. Bagaimana kalau kita minum kopi bersama? Aku ingin bicara, ujarnya dengan nada menggoda. Aurora menatap Rafael dingin, namun tetap sopan. Rafael, aku sudah mengatakan sebelumnya. Aku tidak tertarik dengan kemewahan atau drama yang kau ciptakan. Tolong jangan menggangguku. Rafael hanya tersenyum tipis, tak menyerah. Ah, Aurora, jangan terlalu tegas.
Aku tahu hatimu tidak akan bisa menolak pesonaku selamanya. Coba lihat ini, katanya sambil mengeluarkan paket kecil. Perhiasan baru, mahal dan berkilau. Hanya untukmu. Aurora menghela napas, menahan rasa jengkel. Ia menatap Adrian, yang kebetulan baru saja masuk untuk mengantarkan dokumen. Adrian berdiri di sisi Aurora, mata menatap Rafael dengan tenang tapi penuh teguran. Rafael, aku rasa Nona Aurora sudah jelas. Tidak ada hadiah atau trik yang bisa mengubah hatinya. Ucap Adrian dengan nada rendah tapi tegas. Aurora tersenyum tipis, merasakan kehangatan di hatinya. Terima kasih, Adrian. Kau selalu ada saat aku membutuhkan ketenangan. Rafael, yang mulai menyadari kegagalannya lagi, mencoba berpura-pura santai, tapi wajahnya menegang. Aurora, kau tahu aku serius, bukan? Aku bisa memberimu segalanya, katanya, suara sedikit memaksa. Aurora menatapnya tegas. Aku tidak membutuhkan segalanya darimu. Aku hanya membutuhkan cinta yang tulus. Dan itu, Rafael, aku sudah menemukannya. Rafael menghela napas, frustrasi. Ia tahu bahwa Adrian bukanlah pesaing yang bisa diremehkan, bukan hanya karena Adrian sederhana, tapi karena Adrian memiliki ketulusan yang tidak bisa dibeli atau dijatuhkan. Momen itu menjadi penegasan lagi. Aurora semakin dekat dengan Adrian, dan semua upaya licik Rafael hanya memperkuat keteguhan hatinya. Adrian tetap di sisinya, hadir dengan ketulusan dan kesederhanaan yang membuat Aurora merasa aman dan dicintai tanpa syarat. Aurora dan Adrian menghadapi tantangan. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Aurora Valentina mulai penuh tantangan baru. Tidak hanya urusan bisnis yang menuntut perhatian, tetapi beberapa anggota keluarga mulai mempertanyakan hubungannya dengan Adrian. Bagi sebagian orang, Adrian hanyalah seorang supir sederhana, sementara Aurora adalah putri keluarga kaya yang seharusnya menjaga status. Suatu sore, di ruang kantor Aurora, ibunya menelepon dengan nada cemas. Aurora, kau terlalu dekat dengan pria itu. Kau harus berpikir panjang. Dia bukan dari keluarga kita, dan aku takut kau membuat keputusan terburu-buru, ucap ibunya, penuh kekhawatiran. Aurora menghela napas, menatap Adrian yang berada di sampingnya. Ibu, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi aku tidak bisa memilih seseorang hanya karena status atau kekayaan. Aku ingin seseorang yang tulus, yang peduli, dan membuatku merasa aman. Adrian adalah orang itu, jawabnya tegas. Adrian menatap Aurora dengan mata hangat. Nona Aurora, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Bersama kita bisa menghadapi tantangan ini, ucapnya mantap, menggenggam tangan Aurora sebentar sebagai simbol dukungan. Selain keluarga, masalah bisnis juga muncul. Salah satu mitra mencoba memanfaatkan situasi dan menyebarkan rumor bahwa hubungan Aurora dan Adrian akan mengganggu stabilitas perusahaan. Aurora tahu bahwa rumor ini bisa memengaruhi reputasi, tetapi ia memilih untuk tetap tegas dan transparan. Adrian, kita harus tetap tenang. Jangan biarkan mereka memecah konsentrasi kita, ucap Aurora, menatap pria di sisinya dengan keyakinan. Adrian tersenyum sederhana. Tenang, Nona. Selama kita bersama dan saling mendukung, tak ada yang bisa mengguncang kita. Aku percaya padamu, dan aku percaya pada kita. Hari itu, mereka menghadapi tantangan dengan saling mendukung. Aurora semakin menyadari bahwa kehadiran Adrian bukan hanya membuat hatinya nyaman, tetapi juga memberinya keberanian untuk menghadapi dunia, keluarga yang menilai, bisnis yang penuh tekanan, dan segala rumor yang mencoba merusak ketenangan. Malamnya, saat mereka duduk di balkon apartemen, menatap kota yang gemerlap, Aurora menggenggam tangan Adrian erat. Terima kasih, Adrian. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi semua ini tanpa kau di sisiku. Adrian tersenyum hangat. Kita saling mendukung, Nona. Itulah kekuatan kita. Momen itu memperkuat satu hal.
Ketulusan dan dukungan Adrian membuat Aurora semakin yakin bahwa cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang menghadapi tantangan bersama, bahu-membahu tanpa pamrih. Momen kebahagiaan sederhana. Suatu sore, setelah menghadapi tekanan dari keluarga dan urusan bisnis, Aurora Valentina merasa lelah. Ia duduk di teras apartemennya sambil menatap langit yang perlahan berubah oranye saat matahari mulai tenggelam. Adrian datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Nona Aurora, ini teh hangat untukmu. Kita bisa duduk sebentar dan menikmati sore," ucap Adrian dengan senyum lembut. Aurora tersenyum tipis, menerima cangkir itu. "Terima kasih, Adrian. Sore ini, aku hanya ingin tenang." Mereka duduk berdampingan, menikmati aroma teh dan suara angin yang menyapu daun-daun pohon. Tidak ada musik, tidak ada keramaian, hanya ketenangan dan kehangatan yang sederhana. Aurora menatap Adrian, matanya berkilat. "Kau tahu, Adrian, aku sering terbiasa dengan kemewahan dan hal-hal besar. Tapi sore seperti ini, membuatku sadar bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal kecil, sederhana, dan tulus." Adrian menatap Aurora dengan lembut. "Benar, Nona. Terkadang hal sederhana seperti secangkir teh, udara sore, dan kebersamaan dengan orang yang kita percaya, itu lebih berharga daripada semua kemewahan di dunia." Aurora tersenyum, merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menggenggam tangan Adrian dengan lembut. "Aku bersyukur kau selalu ada di sisiku. Bukan karena kau memiliki sesuatu, tapi karena kau selalu tulus dan perhatian. Itu membuat hatiku benar-benar bahagia." Adrian membalas genggaman itu dengan hangat. "Dan aku bersyukur bisa membuatmu bahagia, Nona Aurora. Hal-hal kecil yang kita nikmati bersama, itu yang membuat hidup terasa lengkap." Momen sederhana itu menjadi pengingat bagi Aurora. Kebahagiaan sejati bukan tentang kemewahan, status, atau perhatian orang lain, tapi tentang ketulusan, kehangatan, dan momen yang dirasakan bersama orang yang tepat. Sore itu, di teras apartemen yang sunyi, Aurora tersenyum lega, hatinya penuh damai. Ia menyadari bahwa dengan Adrian di sisinya, hidupnya menjadi lebih ringan, lebih hangat, dan lebih berarti, bahkan dalam hal-hal kecil yang tampak sederhana. Rafael terpaksa mundur. Beberapa minggu berlalu sejak berbagai upaya Rafael Gunawan untuk memikat Aurora gagal total. Hadiah mahal, skandal palsu, bahkan godaan langsung tidak membuat Aurora goyah. Setiap kali Rafael mencoba, Aurora hanya tersenyum tegas dan tetap memilih Adrian. Rafael duduk di kantornya, menatap skyline kota dari jendela kaca besar. Wajahnya terlihat tegang dan frustrasi. Bagaimana bisa semua rencanaku gagal? Dia memilih pria sederhana itu. Bagaimana mungkin? Gumamnya sendiri. Di sisi lain, kabar tentang keteguhan Aurora dan kebaikan Adrian mulai menyebar di kalangan keluarga dan teman-teman. Mereka semakin mendukung keputusan Aurora. Bahkan beberapa mitra bisnis yang awalnya meragukan Adrian kini menghargai ketulusannya dan integritas Aurora dalam memilih pasangan. Rafael mencoba satu trik terakhir, mengirimkan surat pribadi dan hadiah mahal sebagai penebusan. Namun Aurora dengan tegas menolaknya. Ia menuliskan, "Rafael, aku menghargai perhatianmu, tapi cintaku bukan untuk dijual atau dipaksa. Aku sudah memilih seseorang yang tulus dan membuatku bahagia. Tolong hormati itu." Rafael membaca surat itu. Wajahnya menegang. Ia menyadari satu hal penting. Semua kekayaan, semua usaha dramatis, tidak ada artinya jika hati Aurora telah memilih sendiri. Akhirnya, Rafael mulai mundur perlahan. Ia tidak menyerah dengan kekerasan, tapi menyadari bahwa kehadirannya justru mengganggu ketenangan Aurora dan semakin memperkuat kedekatan Aurora dan Adrian. Ia mulai mengurangi upaya, membiarkan Aurora hidup dengan pilihannya, walau frustrasi tetap terasa. Aurora, di sisi lain, merasa lega. Tanpa tekanan Rafael yang terus-menerus,
Ia bisa lebih fokus pada hubungannya dengan Adrian. Setiap hari yang mereka habiskan bersama membuatnya semakin yakin, cinta sejati tidak bisa dipaksakan, dan ketulusan Adrian jauh lebih berharga daripada kemewahan Rafael. Momen itu menjadi titik penting. Rafael mulai tersingkir perlahan dari kehidupan Aurora, memberi ruang bagi Adrian untuk benar-benar hadir sebagai cinta sejati dalam hidupnya. Aurora menyadari cinta sejati. Suatu malam yang tenang, Aurora Valentina duduk di balkon apartemennya, memandangi cahaya kota yang berkilau. Di sisinya, Adrian duduk dekat. Tangannya menggenggam tangan Aurora dengan lembut. Udara malam yang sejuk membuat suasana terasa intim dan hangat. Aurora menatap Adrian. Hatinya berdebar. Semua momen yang mereka lewati, perjalanan sederhana, kesalahan kecil yang lucu, dukungan dalam menghadapi tantangan, semuanya terasa begitu berarti. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak datang dari kemewahan, drama, atau status, tapi dari ketulusan, perhatian, dan kehangatan hati seseorang. Adrian, aku ingin bilang sesuatu, ucap Aurora pelan. Suaranya bergetar tapi mantap. Adrian menoleh, menatapnya dengan mata lembut. Apa itu, Nona Aurora? Aurora menarik napas dalam-dalam. Aku semakin menyadari bahwa kau adalah pria yang tepat untukku. Kau membuatku merasa aman, nyaman, dan dicintai tanpa syarat. Aku tahu hatiku memilihmu bukan karena kemewahan atau siapapun yang mencoba mempengaruhiku, tapi karena kebahagiaan yang kau berikan tulus dari hatimu. Adrian tersenyum hangat, matanya berkilat. Aurora, itu yang selalu kuharapkan. Aku ingin selalu ada untukmu, bukan sebagai pria kaya atau glamor, tapi sebagai seseorang yang tulus mencintaimu setiap hari. Aurora tersenyum, menggenggam tangan Adrian lebih erat. Aku percaya padamu, Adrian. Aku yakin kita bisa menghadapi apapun bersama. Kau membuatku percaya pada cinta sejati, cinta yang sederhana, tulus, dan tidak tergoyahkan oleh dunia luar. Malam itu, di bawah cahaya lampu kota dan bintang-bintang yang samar terlihat, Aurora merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya benar-benar yakin, Adrian adalah pria yang tepat, dan cintanya adalah cinta sejati yang selama ini ia cari. Adrian menatap Aurora dengan lembut, menariknya sedikit lebih dekat, dan berkata, "Kau tidak perlu ragu lagi, Nona. Hatiku milikmu, dan aku akan selalu menjaga cinta kita." Aurora tersenyum, hati penuh damai. Semua drama, semua tekanan dari dunia luar, kini terasa jauh. Yang tersisa hanyalah rasa cinta tulus yang membuatnya merasa lengkap. Cinta yang hanya bisa diberikan oleh Adrian. Kebersamaan yang hangat. Pagi itu, Aurora Valentina dan Adrian duduk di teras rumah kecil yang mereka sewa sementara di pinggir kota. Matahari pagi menembus jendela, memberikan cahaya hangat yang lembut. Tidak ada kemewahan, tidak ada keramaian. Hanya mereka berdua menikmati sarapan sederhana, roti panggang, buah segar, dan secangkir kopi hangat. Aurora menatap Adrian sambil tersenyum. Aku senang bisa memulai hari seperti ini. Tanpa tekanan, tanpa drama, hanya kita berdua. Adrian membalas senyumnya dengan lembut. Aku juga, Nona. Kadang hal-hal sederhana seperti ini justru membuat hati lebih tenang dan bahagia daripada semua kemewahan di dunia. Mereka menghabiskan pagi dengan bercanda ringan. Adrian memetik bunga liar di halaman dan memberikannya pada Aurora, sementara Aurora tertawa melihat keseriusan Adrian menata bunga-bunga itu di vas sederhana. Setiap momen kecil menjadi berharga. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang harus dipertontonkan. Saat matahari semakin tinggi, mereka berjalan di taman dekat rumah. Tangan mereka saling menggenggam tanpa kata-kata berlebihan. Aurora merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang kemewahan, tapi tentang ketulusan, perhatian, dan kehangatan yang mereka bagi bersama. Aku tidak pernah merasa hidup seutuh ini, ucap Aurora pelan, menatap Adrian. Bersamamu, aku merasa lengkap.
Tidak ada yang perlu diubah. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Cukup kita berdua. Adrian menatapnya dengan mata lembut, menepuk bahunya. Aku juga merasakan hal yang sama, Nona Aurora. Setiap momen sederhana ini membuatku semakin yakin bahwa kita ditakdirkan untuk bersama. Hari itu, Aurora dan Adrian menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak membutuhkan pesta mewah, hadiah mahal, atau pengakuan orang lain. Cinta mereka tumbuh dari kesederhanaan, ketulusan, dan kebersamaan yang hangat. Dan dalam kebersamaan yang sederhana itu, hati mereka semakin erat, semakin nyaman, dan semakin yakin bahwa mereka telah menemukan cinta yang nyata, cinta yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun atau apapun. Ujian kepercayaan. Suatu sore, Aurora Valentina sedang menyiapkan dokumen penting untuk bisnis keluarganya. Adrian, yang selalu mendampinginya, baru saja kembali dari urusan di luar kota. Namun tanpa sengaja, salah satu pesan dari rekan bisnis yang salah alamat membuat Aurora salah paham. "Apa maksudmu ini, Adrian?" tanya Aurora, menatap pria itu dengan wajah cemas. "Aku menerima pesan bahwa Kau menunda beberapa hal tanpa memberitahuku." Adrian terkejut. "Nona Aurora, itu salah paham. Aku memastikan semua urusan selesai tepat waktu. Pesan itu bukan untuk kita, dan aku tidak menunda apapun," jelasnya dengan tenang, menatap Aurora dengan mata tulus. Aurora menunduk sejenak, hatinya bergejolak. Ia merasa kecewa tapi sekaligus menyadari bahwa ada kalanya tekanan dan kabar yang salah bisa membuatnya terlalu cepat menilai. Adrian menaruh tangannya di atas tangan Aurora. "Percayalah padaku, Nona. Aku tidak pernah ingin membuatmu kecewa atau ragu padaku. Semua yang kulakukan selalu untuk kebaikan kita." Aurora menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia menatap Adrian lebih lama, menyadari ketulusan pria itu. "Maaf, Adrian. Aku terlalu cepat menilai. Aku seharusnya memeriksa lebih dulu sebelum ragu padamu." Adrian tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, Nona. Kesalahpahaman seperti ini wajar. Yang penting, kita tetap saling percaya dan terbuka satu sama lain." Mereka memeluk sebentar, merasakan ketenangan dan kehangatan yang membuat hati Aurora lega. Momen itu mengingatkan mereka bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang menghadapi kesalahpahaman dan menguatkan kepercayaan satu sama lain. Aurora tersenyum tipis, menggenggam tangan Adrian lebih erat. "Terima kasih, Adrian. Aku tahu aku bisa percaya padamu, dan kita bisa melewati apapun bersama." Adrian membalas genggaman itu, matanya penuh ketulusan. "Dan aku selalu akan ada untukmu, Nona. Kita selalu bisa menyelesaikan semuanya jika tetap jujur dan percaya satu sama lain." Hari itu, ujian kecil itu justru memperkuat hubungan mereka. Aurora dan Adrian menyadari bahwa kepercayaan adalah fondasi utama cinta mereka, dan dengan itu, tak ada kesalahpahaman yang bisa menggoyahkan kedekatan mereka. Pertunangan sederhana. Suatu sore yang hangat, Adrian mengajak Aurora Valentina berjalan di taman kota yang sepi. Udara segar dan cahaya matahari yang lembut membuat suasana terasa intim. Tidak ada kemewahan, tidak ada keramaian, hanya mereka berdua. Aurora menatap Adrian dengan senyum ringan. "Kau membuatku penasaran, Adrian. Kemana kita akan pergi?" Adrian menatap Aurora dengan mata tulus. "Aku ingin kita berada di tempat yang sederhana, tapi berarti bagi kita. Aku ingin menyampaikan sesuatu, Nona Aurora, dari hatiku." Mereka duduk di bangku kayu dekat danau kecil. Adrian menatap Aurora, menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Aurora terkejut melihatnya. Matanya berbinar. "Nona, sejak awal, aku selalu ingin membuatmu merasa dicintai, dihargai, dan aman. Aku tidak memiliki harta atau kemewahan seperti orang lain, tapi aku memiliki ketulusan hatiku untukmu. Aurora,
Maukah kau menikah denganku? Aurora terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu begitu tulus, begitu hangat, jauh dari kemewahan dan drama yang sering ia lihat sebelumnya. Ia merasakan seluruh hatinya bergetar. Adrian, aku mau. Aku percaya padamu. Dan aku tahu cinta kita tulus. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Jawab Aurora. Suaranya lembut tapi mantap. Adrian tersenyum lega. Menaruh cincin sederhana tapi indah di tangan Aurora. Mereka berdua saling menatap. Hati mereka terasa penuh kehangatan. Tidak ada saksi mewah. Tidak ada sorotan kamera. Hanya cinta tulus yang mengikat mereka. Momen itu menjadi lambang bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kemewahan. Hanya ketulusan dan hati yang tulus. Aurora dan Adrian merasakan kebahagiaan murni, mengetahui bahwa mereka telah menemukan satu sama lain untuk selamanya. Saat matahari mulai tenggelam, mereka duduk berdampingan, tangan mereka saling menggenggam, tersenyum hangat, dan menikmati momen pertunangan yang sederhana tapi tak terlupakan, momen yang akan mereka kenang selamanya. Persiapan pernikahan. Beberapa minggu setelah pertunangan, Aurora Valentina dan Adrian mulai menyiapkan pernikahan mereka. Bagi mereka, pernikahan bukan tentang kemewahan atau pesta mewah, tetapi tentang menciptakan momen yang penuh cinta dan kehangatan. Aurora duduk di ruang tamu sambil membuka beberapa catatan dan daftar hal yang ingin mereka lakukan. Aku ingin dekorasi sederhana, bunga-bunga alami, dan suasana hangat. Tidak perlu terlalu mewah, tapi terasa kita, ucapnya sambil tersenyum. Adrian mengangguk setuju. Aku ingin semuanya tulus dan bermakna. Nona, setiap detail harus mencerminkan kita, sederhana tapi penuh cinta. Aku ingin kau merasa bahagia, bukan tertekan dengan kemewahan. Mereka berdua memilih tempat pernikahan di taman kota yang indah, dikelilingi pepohonan dan bunga alami. Undangan dikirim hanya untuk keluarga dekat dan teman-teman yang benar-benar dekat dengan mereka. Tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada sorotan kamera yang memaksa, hanya keindahan alam dan ketulusan para tamu. Aurora menyiapkan bunga tangan sendiri dengan Adrian yang membantunya memilih warna dan bentuk bunga favorit mereka. Setiap detail kecil, dari kursi tamu hingga musik lembut, dipilih dengan hati-hati agar suasana terasa hangat dan intim. Suatu sore, saat mereka mencoba dekorasi sederhana di taman, Aurora menatap Adrian dengan mata berbinar. Aku senang kita bisa membuat semuanya sendiri, Adrian. Rasanya lebih bermakna karena semuanya datang dari hati kita, bukan karena harus terlihat mewah. Adrian tersenyum hangat. Benar, Nona. Inilah yang membuat momen ini istimewa. Setiap hal yang kita lakukan mencerminkan cinta kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kehangatan dan ketulusan ini. Momen-momen persiapan itu bukan hanya tentang dekorasi atau detail kecil, tapi juga tentang membangun kenangan bersama, tertawa, berbagi ide, dan semakin dekat sebagai pasangan yang saling percaya dan mencintai tulus. Aurora menyadari satu hal penting. Cinta sejati dan kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, tapi dari ketulusan, kebersamaan, dan momen-momen sederhana yang mereka ciptakan sendiri. Saat malam tiba, mereka duduk di bangku taman, memandangi lampu-lampu kecil yang menyoroti pohon dan bunga, merasa damai dan bahagia. Pernikahan mereka akan datang, sederhana tapi penuh makna, dan itu membuat hati mereka hangat, penuh cinta, dan tak sabar menantikan hari istimewa itu. Hari bahagia Aurora dan Adrian. Pagi itu, udara segar menyelimuti taman kota yang menjadi saksi pernikahan Aurora Valentina dan Adrian. Matahari bersinar lembut, menyoroti bunga-bunga alami yang mereka pilih sendiri, memberikan suasana hangat dan intim. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada sorotan kamera yang menekan. Hanya cinta dan ketulusan yang terasa di setiap sudut. Aurora berjalan perlahan di lorong taman. Gaun sederhana namun anggun menutupi lekuk tubuhnya. Kerudungnya ditata natural, tanpa hiasan berlebihan. Di ujung lorong, Adrian menunggu, mengenakan setelan sederhana tapi rapi,
Senyumnya hangat dan matanya penuh cinta. Ketika Aurora mendekat, Adrian menatapnya dengan lembut. "Nona Aurora, hari ini adalah hari kita. Aku bersyukur kau memilihku, dan aku berjanji akan selalu mencintai dan menjagamu." Aurora tersenyum, matanya berkilat. "Adrian, aku juga bersyukur. Semua drama, semua tekanan dari dunia luar, membuatku semakin yakin bahwa kita ditakdirkan bersama. Hari ini, kita hanya merayakan cinta tulus kita." Mereka berdiri di depan keluarga dekat dan sahabat, saling menatap mata satu sama lain. Tidak ada sorotan gemerlap, tidak ada kata-kata kosong, hanya janji dari hati ke hati. "Adrian, aku memilihmu, bukan karena siapapun atau apapun, tapi karena hatimu yang tulus dan kebaikan yang selalu kau tunjukkan," ucap Aurora, suaranya mantap. Adrian menggenggam tangan Aurora lebih erat. "Aurora, aku juga memilihmu, dengan semua hatiku. Aku berjanji untuk selalu ada di sisimu, dalam suka dan duka, dalam sederhana maupun sulitnya hidup." Mereka saling bertukar cincin sederhana, simbol cinta yang murni dan tak ternilai oleh harta. Semua tamu tersenyum, menyadari bahwa kebahagiaan sejati hadir dari ketulusan dan cinta yang tulus, bukan dari kemewahan atau status. Saat mereka berjalan keluar dari lorong taman, tangan mereka saling menggenggam erat, senyum tak lepas dari wajah keduanya. Aurora merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Adrian bukan hanya kekasih, tapi pasangan hidup yang tulus, penyemangat, dan sahabat sejati. Hari itu, Aurora dan Adrian merayakan cinta sejati yang sederhana namun mendalam, sebuah pernikahan yang jauh dari kesombongan, namun penuh kebahagiaan, ketulusan, dan kehangatan. Aurora menatap Adrian, hatinya penuh rasa syukur. "Ini lebih indah dari semua kemewahan yang pernah kubayangkan," ucapnya. Adrian tersenyum lembut. "Karena cinta kita tulus, Nona. Dan itulah yang membuatnya abadi." Dan di bawah cahaya matahari yang hangat, Aurora dan Adrian memulai babak baru dalam hidup mereka. Hidup sederhana, bahagia, dan penuh cinta sejati. Hidup yang penuh makna. Beberapa minggu setelah pernikahan sederhana mereka, Aurora Valentina dan Adrian memulai kehidupan baru bersama. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tidak ada sorotan gemerlap, hanya kebersamaan yang tulus dan penuh cinta. Pagi itu, mereka duduk di dapur rumah kecil mereka, secangkir kopi di tangan masing-masing, sementara matahari pagi menembus jendela, memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. "Aku senang kita bisa memulai hari seperti ini, Adrian. Tenang, sederhana, dan bahagia," ucap Aurora sambil tersenyum. Adrian menatapnya. Mata lembutnya berkilat. "Aku juga, Nona Aurora. Hidup sederhana bukan berarti membosankan. Kita punya satu sama lain, dan itu lebih berharga dari apapun." Hari-hari mereka diisi dengan momen-momen kecil namun berarti. Berjalan-jalan di taman, memasak bersama, tertawa lepas atas hal-hal sederhana, dan saling mendukung dalam setiap keputusan hidup. Adrian selalu ada untuk Aurora, dan Aurora selalu mempercayai Adrian sepenuh hati. Mereka juga berbagi waktu untuk membantu orang lain, seperti menolong tetangga, mendukung usaha kecil di sekitar mereka, dan menyebarkan kebaikan. Aurora menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal hidup bersama orang yang dicintai, tapi juga tentang memberi dan berbagi kebaikan dengan dunia. Suatu sore, saat mereka duduk di teras menikmati matahari tenggelam, Aurora menatap Adrian dan tersenyum. "Aku merasa hidupku lebih lengkap sekarang. Aku menemukan cinta sejati, bukan karena kemewahan atau status, tapi karena ketulusan hatimu." Adrian membalas genggaman tangan Aurora dengan lembut. "Dan aku bersyukur bisa berbagi hidup ini bersamamu. Setiap hari bersamamu membuat hidupku lebih bermakna." Momen itu menegaskan satu hal. Cinta sejati tumbuh dari ketulusan, kebersamaan, dan saling menghargai. Hidup sederhana tapi penuh cinta adalah hidup yang paling bahagia dan bermakna.
Aurora dan Adrian menatap langit senja, merasakan damai dan bahagia. Mereka tahu, apapun yang datang di masa depan, selama mereka tetap tulus dan saling percaya, hidup mereka akan selalu penuh cinta, kebahagiaan, dan makna. Dan begitu, cerita Aurora dan Adrian berakhir dengan bahagia. Kehidupan baru yang sederhana, hangat, dan penuh cinta tulus, cinta yang nyata, abadi, dan tak tergantikan oleh dunia.